Nah loh, kabar mengejutkan timnas Indonesia di tengah persiapan Piala AFF 2024. Ternyata, apakah ada peran Indra Syafri di balik tidak dipanggilnya Jens Raven di Piala AFF? Pak Soemarji tiba-tiba langsung klarifikasi tentang Jens Raven gantikan Rafael Struijk di Piala AFF 2024. Kira-kira apa ya yang dikatakan Pak Soemarji? Yuk saksikan ulasan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Jens Raven gantikan Rafael Struijk jelang Piala AFF 2024. Piala AFF 2024 sudah di depan mata dan Timnas Indonesia terus melakukan persiapan intensif demi membawa pulang gelar juara. Namun berita mengenai keterlambatan Rafael Struijk bergabung dengan skuad Garuda menjadi sorotan hangat. Pemain naturalisasi yang membela Brisbane Roar ini baru bisa bergabung pada 17 Desember 2024, membuatnya absen di 2 laga awal melawan Laos dan Vietnam. Manajer Timnas Indonesia Soemarji menjelaskan bahwa pihaknya telah berupaya melobi klub Rafael agar sang pemain bisa dilepas lebih awal. Bahkan pelatih Shin Tae-yong meminta bantuan langsung kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk memfasilitasi komunikasi dengan klub Australia tersebut. Coach Shin menginginkan Rafael bergabung lebih cepat. Kita akan berusaha semaksimal mungkin dan sudah berbicara dengan Ketua Umum PSSI agar beliau langsung yang mengurus komunikasi ini, ungkap Soemarji di Bali, Selasa 4 Desember 2024. Meski demikian, hingga saat ini belum ada kepastian apakah Rafael bisa memenuhi keinginan Shin Tae-yong. Jika tidak, Timnas Indonesia kemungkinan besar hanya mengandalkan Hoki Caraka sebagai ujung tombak di lini depan. Dalam situasi ini muncul wacana memanggil Jens Raven, penyerang muda yang baru saja dinaturalisasi, untuk menggantikan peran Rafael. Namun, Soemarji menegaskan bahwa Shin Tae-yong telah mengambil keputusan untuk tidak menambah nama baru dalam skuad. Skuad ini sudah final. Tidak ada lagi pemain baru yang akan dipanggil. Kami sudah diskusikan ini dengan Coach Shin dan beliau ingin fokus dengan pemain yang sudah ada, jelas Soemarji. Keputusan ini sekaligus memastikan bahwa skuad berisi 33 pemain yang dipanggil awal akan tetap menjadi dasar komposisi timnas. Dalam beberapa hari ke depan, 6 nama akan dicoret untuk memenuhi kuota final. 4 pemain sudah lebih dulu dikeluarkan dari skuad, yakni Arsa Ahmad, Imade Tito, Zaki Ashraf, dan Alvan Swaib. Meski ada kritik terhadap keputusan ini, Shin Tae-yong tetap percaya bahwa tim yang dipilihnya adalah yang terbaik untuk bersaing di Piala AFF 2024. Kabar keterlambatan Rafael Struijk dan spekulasi soal Jens Raven mungkin memunculkan beragam reaksi di kalangan fans Garuda. Namun, mari kita tetap mendukung penuh keputusan tim pelatih dan manajemen. Timnas Indonesia membutuhkan dukungan kita sebagai pemain ke-12 di lapangan. Bagaimana pendapat kalian tentang situasi ini? Apakah keputusan Shin Tae-yong untuk tidak memanggil Jens Raven sudah tepat? Atau kalian memiliki pandangan lain soal strategi timnas di Piala AFF 2024? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa tetap berikan semangat kepada skuad Garuda untuk meraih kemenangan. Bersama kita bisa membawa pulang trofi ke tanah air. Alasan masuk akal Timnas Indonesia tak akan panggil Jens Raven. Ketidakhadiran Jens Raven dalam skuad Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 mungkin mengecewakan banyak penggemar. Penyerang naturalisasi muda ini telah menunjukkan potensinya sebagai salah satu pemain andalan Timnas U20, sehingga absensinya memunculkan pertanyaan besar di kalangan fans Garuda. Namun ada alasan strategis di balik keputusan ini yang mungkin perlu kita pahami bersama. Seperti yang kita ketahui, Rafael Struijk, salah satu pilar lini depan Timnas Indonesia, baru bisa bergabung dengan skuad pada 17 Desember 2024. Ini berarti Rafael akan melewatkan 3 pertandingan awal melawan Myanmar, Laos, dan Vietnam.
Situasi ini membuat banyak pihak berharap Jens Raven bisa menjadi solusi alternatif. Namun, manajer timnas Sumarji menegaskan bahwa tidak akan ada pemanggilan pemain baru termasuk Jens Raven ke dalam skuad Piala AFF. Keputusan ini rupanya berkaitan erat dengan rencana besar timnas Indonesia U20. Jens Raven sedang dipersiapkan untuk tampil di Piala Asia U20 2025 yang akan digelar pada Januari mendatang di Cina. Turnamen ini bukan hanya sekadar ajang pembuktian, tetapi juga menjadi jalan menuju Piala Dunia U20 2025. Dengan beban berat tersebut, Jens Raven diharapkan menjadi senjata utama Garuda Muda dalam perjuangan meraih tiket ke semifinal, target minimum untuk lolos ke ajang dunia tersebut. Di sisi lain, Jens Raven merupakan bagian penting dari skuad U20 yang sukses menjadi juara grup pada kualifikasi Piala Asia U20 beberapa waktu lalu. Kehadirannya akan sangat dibutuhkan untuk menghadapi lawan-lawan berat seperti Jepang, Korea Selatan, atau Australia yang mungkin akan menjadi rival di babak grup. Oleh karena itu, menjaga kondisi fisik dan fokus Jens Raven untuk turnamen ini menjadi prioritas utama. Meski Jens Raven tidak hadir, fans Garuda tetap harus optimis dan mendukung penuh skuad yang ada. Shin Tae-yong telah mempersiapkan strategi terbaik dengan pemain-pemain yang sudah dipanggil, termasuk Hoki Caraka yang diharapkan mampu menjadi tumpuan di lini depan. Bagi kita, ini adalah momen untuk bersatu dan mendukung dua generasi timnas Indonesia skuad senior di Piala AFF 2024 dan skuad U20 di Piala Asia U20 2025. Dukungan penuh dari fans Garuda akan menjadi motivasi tambahan bagi mereka untuk memberikan yang terbaik. Bagaimana pendapat kalian tentang keputusan ini? Apakah Jens Raven sebaiknya tetap dipanggil ke Piala AFF atau mendukung prioritasnya untuk Piala Asia U20? Yuk, tulis opini kalian di kolom komentar dan tetap semangat mendukung Garuda. Shin Tae-yong makan malam bersama dengan Indra Syafri. Makan malam yang sederhana tetapi penuh makna baru-baru ini terjadi antara dua sosok penting dalam sepak bola Indonesia, Shin Tae-yong dan Indra Syafri. Pertemuan mereka yang berlangsung di sebuah rumah makan dan diunggah oleh Indra Syafri di Instagram pada Kamis 28 November 2024. Membuktikan bahwa kolaborasi keduanya jauh lebih kuat daripada rumor persaingan yang sering diberitakan. Pertemuan ini disebutkan sebagai upaya sinergi untuk sepak bola Indonesia. Shin Tae-yong, pelatih timnas senior, dan Indra Syafri, arsitek timnas U20, berdiskusi panjang lebar mengenai pengembangan pemain dan strategi tim nasional. Salah satu agenda utama adalah pertukaran informasi terkait pemain-pemain potensial yang dapat mendukung performa Indonesia, baik di Piala AFF 2024 maupun Piala Asia U20 2025. Shin Tae-yong tengah bersiap untuk menghadapi Piala AFF 2024 yang akan berlangsung bulan depan, di mana tekanan untuk membawa Indonesia meraih gelar juara sangat tinggi. Sementara itu, Indra Syafri fokus mempersiapkan skuad Garuda Nusantara yang akan berlaga di Piala Asia U20 pada Februari 2025 di Cina, yang juga menjadi pintu menuju Piala Dunia U20 2025. Keduanya menyadari bahwa sinergi informasi termasuk pemantauan pemain muda sangat penting. Diskusi ini mempertegas bahwa kerjasama antara tim senior dan junior menjadi kunci agar Indonesia bisa memiliki regenerasi pemain yang solid dan berprestasi. Pertemuan ini juga sekaligus menepis anggapan bahwa Shin Tae-yong dan Indra Syafri tidak akur. Selama ini banyak rumor yang menyebutkan keduanya memiliki ego masing-masing mengingat mereka memimpin tim di level yang berbeda. Namun, momen ini membuktikan sebaliknya. Mereka bahkan mendiskusikan kolaborasi lebih luas seperti dalam pengelolaan data pemain dan dukungan fasilitas pendukung melalui Yayasan STY Foundation yang didirikan Shin Tae-yong. Bagi para pendukung timnas, pertemuan ini adalah sinyal positif bahwa pelatih-pelatih kita bersatu demi tujuan bersama prestasi sepak bola Indonesia. Dukungan dari fans Garuda tetap menjadi bahan bakar utama bagi timnas di berbagai level. Bagaimana pendapat kalian tentang kolaborasi antara Shin Tae-yong dan Indra Syafri ini?
Apakah sinergi ini dapat membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi? Yuk bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Bersama 26 pemain, Shin Tae-yong optimis hadapi Piala AFF 2024. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong telah memastikan skuadnya terdiri dari 26 pemain untuk bertarung di Piala AFF 2024. Dalam sesi pemusatan latihan yang berlangsung di Bali dari 28 November hingga 3 Desember 2024. Pelatih asal Korea Selatan itu memanfaatkan waktu untuk mematangkan taktik dan mengamati performa para pemain. Pemusatan latihan diakhiri dengan laga uji coba melawan Bali United yang berakhir dengan kemenangan 2-1 untuk Timnas Indonesia di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar. Meski meraih hasil positif, Shin Tae-yong mengakui bahwa tempo permainan tim masih perlu ditingkatkan. Namun ia optimis bahwa dengan perbaikan taktik dalam beberapa hari mendatang, Timnas akan siap bersaing di ajang bergengsi ini. Shin Tae-yong menjelaskan bahwa pemilihan 26 pemain tidaklah mudah, terutama karena ada beberapa pemain yang diinginkannya tidak bisa tampil. Namun ia tetap yakin dengan para pemain yang sudah ia pilih berdasarkan performa selama pemusatan latihan. Memang tidak semua pemain yang saya mau bisa tampil, jadi paling beberapa pemain saja. Sebanyak 26 pemain sudah ditentukan di pikiran saya. Semoga kami bisa menunjukkan yang terbaik, ucapnya. Timnas Indonesia tergabung di grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Laga pertama akan berlangsung melawan Myanmar di Stadion Thuna, Yangon pada Senin, 9 Desember 2024. Target utama yang ditekankan oleh Shin Tae-yong adalah meraih kemenangan demi membanggakan Indonesia. Menariknya, Shin Tae-yong memberi kepercayaan besar pada pemain muda dalam skuadnya. Ia meminta dukungan penuh dari masyarakat agar para pemain muda ini dapat tampil maksimal. Tolong dukung pemain muda kita sehingga mereka bisa melakukannya dengan baik dalam kompetisi ini, ujar pelatih berusia 54 tahun tersebut. Piala AFF 2024 menjadi momen penting bagi Timnas Indonesia untuk mengukir prestasi. Dengan berbagai tantangan, seperti lawan-lawan tangguh di grup B dan keterbatasan pemilihan pemain, Shin Tae-yong tetap percaya bahwa kerja keras dan dukungan penuh dari masyarakat dapat membawa tim ini menuju gelar juara. Bagaimana menurut kalian tentang persiapan Timnas Indonesia jelang Piala AFF 2024? Apakah dengan 26 pemain yang dipilih oleh Shin Tae-yong, Indonesia bisa mencapai target juara? Yuk bagikan pendapat kalian di kolom komentar.